Nabi SAW lahir yang paling banyak dinukil oleh para hadis sejarah 12 Rabiul Awal di tahun gajah. Tapi pada saat beliau lahir, ternukillah di Mekah, di Madinah, beberapa kejadian yang memang ahli sejarah angkat. Yang pertama, kejadian yang unik pada saat Nabi SAW lahir adalah terlihatnya bintang Ahmad namanya. Apa itu bintang Ahmad? Orang-orang Yahudi yang ada di Madinah itu meyakini kalau Nabi terakhir yang mereka tunggu di Madinah keluar itu, kalau dia lahir akan kelihatan bintang yang mereka istilahkan dengan bintang Ahmad. Dan mereka mengukir-ngukir bintang itu sesuai dengan keterangan dari Taurat. Yang kedua, dinukil oleh para ulama tentang masalah kejadian-kejadian unik adalah Nabi SAW pada saat lagi Aminah melahirkan, maka dikatakan melahirkan tanpa ada rasa kesulitan sedikit pun. Jadi sangat mudah. Bahkan sebagian athar menyebutkan Aminah tidak dibantu oleh orang. Tiba-tiba Nabi SAW keluar begitu saja. Dan yang ketiga, pada saat lahir, maka Nabi SAW dalam kondisi mengangkat kepalanya ke langit, seakan-akan orang yang sedang berdoa. Yang keempat, Nabi SAW lahir dalam kondisi tidak sudah terkhitan. Sudah terkhitan. Yang kelima, Nabi SAW lahir juga tanpa terbebani lagi dengan sisa tali pusar, udah nggak ada. Lahir sudah terkhitan, ya, lahir sudah tidak ada tali pusarnya. Sampai poin di sini, sampai poin kelima ini, 4 poin ya, karena poin pertama tadi itu kejadian di Madinah. Jadi 4 poin ini, Aminah melahirkan dengan sangat mudah, Nabi SAW seperti berdoa ke langit, kemudian terkhitan, kemudian tali pusarnya sudah terlepas. Maka Abdul Muttalib, kakeknya, bangga sekali datang, sangat senang pada saat itu. Dia berkata, sungguh pada cucuku atau anakku ini ada perkara besar. Lalu Abdul Muttalib pun membawa bayi Nabi SAW ke Ka'bah saat baru lahir, dan ia yang memberi nama Muhammad. Yang keenam adalah goncangnya istana Kisra di Persia dan rubuhnya 14 teras istananya. Jadi ada teras-terasnya istana itu rubuh semua tanpa sebab, rusak semuanya. Pada saat melihat kejadian tersebut, Kisra sempat khawatir, lalu dia bertanya kepada para peramal-peramalnya lah, dukun-dukunnya segala. Maka mereka pun menjawab, goncangnya istana disebabkan karena hari ini lahir seseorang nabi, dan runtuhnya 14 teras ini menandakan terdapat 14 raja Persia, tinggal 14 orang saja. Selebihnya sudah runtuh kerajaan ini. Maka sempat Kisra bilang, 14 raja masih lama. Kalau satu raja punya 1100 tahun umurnya, berarti 1400 tahun. Tapi tanpa disadari oleh Kisra, para ahli sejarah muslim menukil, tanpa membenarkan ramalan ini ya. Kita bukan membenarkan, karena ramalan itu semua kalaupun bertepatan, karena mereka mencuri, syaitan mencuri berita dari langit. Bukan karena mereka tahu. Sebagaimana dijelaskan dalam ada hadits Nabi SAW. Dan ternyata setelah Kisra yang pada saat Nabi SAW lahir itu ada, anak-anaknya berselisih pendapat, dan dalam waktu 4 tahun saja terjadi penggantian 10 orang Kisra. Mati semua, saling membunuh satu sama yang lain. Ya, dan puncaknya yang terakhir adalah yang ke-14 meninggal di zaman Umar radhiyallahu anhu. Pada saat Umar menembus wilayah Persia. Yang ketujuh, padamnya api sesembahan kaum Majus. Jadi ada api yang disembah di beberapa titik di negeri Persia. Jadi mereka buat api besar, dan api itu selalu disembah, tiap hari mereka sembah. Pada saat Nabi SAW lahir, api itu tiba-tiba mati, dan mereka berusaha menyalakan, tidak bisa, selamanya mati. Sampai Persia pada saat itu, seluruh Persia yang menyembah api, apinya mati semua, nggak ada. Mereka mau coba nyalakan, sampai runtuhnya di zaman Umar bin Khattab, tidak ada api mereka. Tidak bisa lagi mereka nyalakan api untuk disembah ya, nggak bisa lagi mereka nyalakan.
Setiap kali di wilayah Persia dinyalakan api mati, padam. Mereka cuma pakai masak misalnya, di situ padam, nggak bisa sama sekali.